Apa tadi lu bilang yang si soal komunal. Sebenarnya tuh kita tuh kalau sebagai Indonesia sendiri tuh udah punya, sebenarnya kita tuh punya modalnya bagus loh kalau untuk ngadepin apokalips kalau mau pakai pendekatan komunal, karena kita tuh udah punya RT RW, kita punya sistem siskamling. Ya memang banyak yang modelnya RT RW tuh memang kan sebenarnya tadinya kolektivism kemudian diadministratifkan kan. Tapi sebenarnya kan sense of keguyupan dan kegotong royongannya itu tuh udah jalan. Cuma sekarang jadi kayak semacam lebih diformalize gitu. Cuman kalau lagi kondisi yang apa ya, kedaruratan sih, kalau gue udah beberapa kali ngerasain, karena gue ngerasain bencana beberapa kali kan, kayak Merapi gue ngerasain, gempa gue ngerasain, jadi ngerasain banget waktu itu komunal, apa ya, komunal sense-nya tuh langsung jalan gitu. Oh ya bisa sih kalau dari situ ya, tapi berarti bentuknya nggak bunker kan, bentuknya tuh lebih kalau emang untuk nyiapin ke apokalips gitu ya. Tapi kan ini berarti kayak ini harus jadi kesepakatan bersama bahwa memang RT kita butuh bunker gitu. Iya tapi kan karena ya. Tapi kan bentuknya nggak bisa bunker juga. Kalau misalnya ada susah soalnya apokalipsnya nggak kebayang ya. Tapi misalnya ada bencana, bentuknya kan bukan bunker. Nggak bisa juga di Indonesia bikin bunker karena ring of fire. Kayak kita bikin bunker gimana? Oke lah, nah itu juga. Gitu. Jadi sebenarnya sih lebih ke sense of communal. Kalau kita ada alien invasion yang bentuknya apa nggak tahu nih, bentuknya kan nggak tahu. Ya. Tapi apa sih? Sekarang, ayo kalau kita bentuknya lizard, oke. Kalau lizard binatang bisa lah ya, bisa lah. Maksudnya ngadepin biawak. Maksudnya nggak bentuk, karena serangannya itu kan nggak sesimpel ada banyak biawak. Ini kan bukan perjanjian lama yang terus ada apa wabah apa istilahnya? Tulah kan bukan itu kan? Kalau menurut gue ya, karena kalau misalnya bentuknya lizard dan lizardnya udah ada, kan lizardnya udah ada nih ceritanya. Menurut berbagai konspirasi, ada yang bentuknya manusia sekarang. Kan bukan itu yang mereka mau, bukan bahwa oke, kita matiin manusia gitu. Kan bukan itu yang mereka mau. Nah, yang mereka mau tuh apa? Gue sampai sekarang tuh nggak ngerti fit yang mereka mau tuh sebenarnya apa. Kayak si 1% nih ya, nih follow my, maksudnya bear with me nih. Si sistem kapitalis diatur sama 1% orang, itu dimulai dari zaman ketika manusia masuk dalam sistem kapitalisme, ketika manusia ada dalam sistem kapitalisme gitu kan. Dan itu tuh permainan beberapa ratus tahun lalu tuh, James Smith segala macam gitu kan. Kan itu. Maka ada kemudian dibikinlah sistem uang, bank, kredit, rumah, bahwa tadinya kita sebenarnya nomad, habis itu tinggal di rumah. Tadinya kita berburu, kita barter, sekarang nanam tanaman, jadinya tinggal masing-masing gitu. Jadi sangat obses sama boundary. Ini tanah gua, enggak ini resources gua, enggak ini. Jadi kan gitu. Jadi si 1% ini tuh kayak hoarding resources gitu. Sebenarnya kalau dihitung itu resources tuh cukup buat semua gitu kan. Di hoarding, yang bagian yang sangat kaya malah buang-buang makanan setiap harinya kan gitu. Ada kayak gitu-gitunya. Nah, yang gue nggak kebayang tujuan ngelakuin itu tuh dapat apa, buat apa? Karena kalau duit mereka nggak kekurangan duit, jelas dong. Jadi bukan duit. Dapatnya tuh apa? Itu yang gue nggak ngerti, Fit. Kayak maksudnya, dan ini tuh sampai segitunya loh, sampai setiap layer kehidupan kita itu ada pengaruh, ada pengaruh dari si 1% ini. Gue ngomong gini udah kayak orang paranoid ya, tapi menurut gue ini bener, bahwa makanan kita semuanya dikasih pesticide. Lu mau nyari yang gak pakai pesticide lebih mahal, susah banget. Udara gitu, polusi, kurang bikin sakit apa gitu. Terus HP, kalau lu ngelihat HP terlalu lama, mata lu kenapa gitu. Sekarang ada bercandaan ya, katanya Gen Z tuh tampangnya lebih tua dari milenial. Satu alasannya adalah karena dari muda mereka terpapar sama itu yang gue bilang tadi, elektromagnetik itu.
Maksudnya semua yang sifatnya elektromagnetik itu loh. Dan itu mengganggu metabolisme, itu mengganggu kesehatan lo, Fit, gitu. Gitu. Jadi di setiap layer kehidupan kita, bahkan baju yang harusnya sehat, ini terbuat dari apa, bahan yang sebenarnya kena kulit, plastik kena kulit kita. Jadi sistem imun kita tuh tiap hari harus ngebersihin, menghadapi itu banyak banget. Dari tadi gue makanin permen lagi. Tapi gue suka tuh permennya yang isinya pewarna dan perasa gitu-gitu loh. Kayak aduh, gue nyebut, boleh gak sih nyebut merek sebenarnya? Boleh gak? Jadi kayak minuman bersoda itu di seluruh penjuru dunia, sampai lu ke desa terpencil itu di warungnya ada. Di warung ada, dan itu terbukti di Amerika Latin. Itu banyak yang bilang ya, teman-teman gue yang dari Amerika Latin tuh banyak banget yang ngebahas fakta bahwa kalau nggak salah Meksiko itu nomor 1 yang diabetesnya paling tinggi di satu, mungkin bukan satu benua Amerika ya, tapi apa tuh namanya, Central atau South American. Kenapa? Salah satu alasannya adalah minuman bersoda. Di sana tuh minuman bersoda tuh kayak ini, sejak itu masuk tuh. Jadinya penyakit tuh banyak gitu. Terus Hawaii yang mereka makan, padahal mereka sumber dayanya banyak banget, sehat banget sebenarnya. Tapi masuk si luncheon meat itu yang di can, kayak gitu loh. Jadi itu benar-benar tiap layer loh. Terus yang gue paling khawatirkan sekarang ya, dan gue, tapi jangan deh kalau yang ini soalnya sangat baru, dan jangan deh. Tapi pharmaceutical MG mah menurut gue kan pur manajemen aja itu mah pura, itu enggak, itu gue kayaknya enggak masuk deh itu kalau bagian konspirasi, soalnya nggak setolol itu yang 1% tuh nggak seburuk itu manajemennya. Ini mah pura manajemen aja. Itu maksud gue pharmaceutical company gitu. Pharmaceutical company, gue tuh sampai sekarang tuh nyesek Fit. Gue tuh punya temen yang meninggal karena kanker kan. Terus semakin banyak gue baca gimana cara lo bisa terhindar atau menyembuhkan kanker, itu tuh semakin gue semakin miris gitu. Coba gue tahu ini waktu dia masih hidup. Waktu dia masih hidup, gue akan buru-buru ngasih tahu gitu. Tapi si treatmentnya kanker tuh kan sangat invasif dan banyak yang itu kan rusak sel lo. Dan gitu, sebenarnya rupanya ada cara-cara lain yang, dan ini balik lagi ke ini tuh ancient wisdom. Gak berarti gue nggak bilang, maksudnya jangan sampai ada orang berharap kemudian lu sembuh dari kanker karena si ancient wisdom ini ya. Tapi sebenarnya ada banyak yang bisa lu lakukan gitu loh untuk menghindar atau inilah adalah intinya ada treatment yang tidak seinvasif yang ditawarkan oleh pharmaceutical company. Yang kenapa kemudian mereka menawarkan, ya karena mereka dapat itu profitnya di situ. Profitnya dari situ. Jadi gue kan nggak bisa hidup tanpa insulin ya. Gue benci banget fakta bahwa gue tiap bulan harus beli. Tapi kalau gue nggak beli ini gue mati, gimana dong? Jadi karena emang nggak ada, kalau ngomongin insulin emang belum ada belum ada sumber yang di luar yang belum ada ya, sayangnya produce sama farmasi kan. Bener, belum ada. Kalau udah ada kan nggak dikasih tahu. Ini kan sekarang bercandaan. Ini tuh banyak banget bercandaan. Kayak misalnya ada yang orang Indonesia siapa gitu yang katanya gue baca ilmuwan Indonesia, kemudian dia baca kan lu, tapi gue lupa. Gue lupa lah persisnya penyakitnya apa. Tuh abis itu semua bercanda, semua komennya yang kayak tolong dilindungi sebelum ditembak mati, sebelum ditembak mati, yang gitu-gitu. Kayak gitu loh. Jadi si sistem yang segitunya membuat kita ya gue nggak tahu bahkan istilahnya apa, membuat kita bekerja sampai nggak bisa punya break. Sampai nggak bisa punya break buat ngurusin anak, maksudnya buat ngurusin keluarga lu gitu. Kali itu kita kan Indonesia absent father ke nomor berapa di dunia ini? Kayak gue nggak nomor 1 bukan sih? Nomor 1 ya. Gue nggak membenarkan absent father ya. Gue bener ya, gue nggak membenarkan. Tapi di sisi lain kan ada bagian itu bahwa kalau fathernya kagak keluar kerja, terus ya dikatain mau kondo. Iya, gimana? Kalau mau kondo sih, kalau menurut gue mau kondo ini ngomongin artis, kalau itu nggak bisa. Kalau itu lu mau kondo. Iya, itu mau kondo. Kalau itu lain. Okay. Tapi poin gue adalah
ini itu buat apa? Apa end goalnya mereka tuh apa? Apa yang mereka dapat sih sebenarnya? Kalau ya. Anyway, sebelum itu gue mau, ini tuh masih jam 3 ya, tapi tempat gue mendadak gelap banget. Kayak ini mau badai. Ya nanti gue terangin nih, kayak di CapCut. Ya. Kalau gue sih sebenarnya jawabannya tuh emang akan mengecewakan, tapi menurut gue ya memang sepowerful itu. Bahwa Pak, ya memang power, Bu. Emang kalau tadi kan lo bilang masa duit sih? Kayak mereka nggak kurang duit, kan itu buat kita. Tapi kan the definition of enough itu kan emang when it comes to greed, ngomongin keserakahan kan emang nggak pernah ngerasa cukup gitu. Karena mereka emang nggak akan pernah mau berhenti di titik mana gitu. Their games is different gitu sih kalau gue lihat sih, bagi mereka ya emang pengennya emang the power or kepuasan itu nggak cuma dari, ya pasti pertama secara rekening duit sih menurut gue mereka ngerasa nggak cukup. Mereka merasa harus terus gitu. Dan kedua ya power, bahwa the fact kepuasannya muncul ketika ngomongin ego gitu loh, Bu. Kepuasan muncul ketika mereka tahu the whole world is bow down to them gitu, dan mereka bisa mengatur dunia ini. Terus ya walaupun gue nanti ada aliran-aliran yang misalnya memang mereka itu sebenarnya bagian dari sebuah sekte misalnya kan, yang itu adalah bentuk perintah dari apa namanya si leadernya misalnya apa gitu kan, ada beberapa yang modelnya kayak gitu ya. Tapi anyway itu pun it's also power game gitu kalau buat gue. So sadly itu yang lo dapet. That's it sih kalau buat gue ya. And it's not something yang, maksudnya kalau bicara power, keinginan untuk ada power, itu kan kalau ngomongin psikologi manusia, that is ya menariknya manusia itu kan punya kemampuan kognitif, tapi juga punya apa ya, have this karakter di mana kita emang bisa push ourselves beyond everything kan, Bu. Maksudnya kayak bahkan kalau ngomongin ego, serakah, kayak I think we're the only species yang emang akan beneran bisa membabi buta dan gelap mata gitu. Karena kita menginginkan, karena itu kita pengen make sure that we are the most important being in the world. Menurutku tuh emang sesimpel itu, tapi setai itu. Nah, maksud gue mereka bahkan siapa aja kan kita nggak tahu, Fit. Ya emang. Ya terus egonya buat, ngerti nggak? Kayak buat apa? Lu egonya buat apa? Enggak, egonya bukan untuk diketahui oleh publik, bahkan the other way around. Kayak ini udah nggak usah ngomongin 1%, kita bicara soal orang-orang kaya di Singapura, orang-orang paling kaya di Singapura, di Cina, emang orang-orang yang namanya kelihatan di koran? Enggak kan. Orang-orang paling kaya di Indonesia juga bukan orang-orang yang namanya muncul sebenarnya. Nggak cuma kaya ya, tapi paling berpengaruh ya. Kita bicara kaya dan power ya, kaya dan pengaruh. They're not even on paper. Ini kita, apa ya? Oke, ini agak sensitif, tapi orang yang bahkan boleh dibilang berpengaruh pada kekuasaan formal yang ada di Indonesia ini, bahkan nama mereka itu nggak ada di paper, nggak akan muncul, kamu nge-google nama dia akan muncul artikel nama dia tuh nggak ada, tapi they are behind everything, dan itu tuh kayak kepuasan yang berbeda gitu. Itu buat apa? Buat apa terus? Abis itu lu mati. Ya itu kan that is another thing. Makanya mereka terus akumulasi karena mereka emang mau legacy, Bu, supaya their power ataupun warisan mereka tuh ada terus sampai mereka mati. Ini about being abadi gitu. Apa berarti mereka tahu cara yang nggak mati? Atau enggak salah. Bisa. Apakah mereka mencari? Bukan mencari. Apakah mereka sebenarnya emang being yang nggak bisa mati dari awal? Kayak di banyak film. Jadi ini sebenarnya cuma ganti. Ini vampir. Jadi kayak semacam vampir yang sebenarnya udah hidup terlalu lama. Karena kan gitu kan, kalau di berbagai bukan teori ya, maksudnya kalau di berbagai fiksi kan kita nih being yang udah nggak tahu hidup berapa ribu tahun. Jadi resourcesnya unlimited sebenarnya. Cuma nggak bisa mati. Jadi mereka nggak bisa mati. Makanya ada game kayak gini. Bisa yang kayak jadi bosen banget gitu kan, bosen banget sama hidup. Jadi ini jadi kalau anjing, jadi keterlaluan keanjingannya gitu. Kayak gue bikin real kan, kayak yang apa sih si Squid Game itu misalnya contohnya, itu kan sebenarnya inspired by, memang katanya sih orang-orang
Iya kan, emang ada kayak ya, but I can understand. Maksudnya I can understand in a way that mungkin emang kalau you have everything ya emang game lo untuk ego dan bikin lo have a sense of thrill, terus ngerasain hidup itu emang you need to do another crazy thing and another Ya crazy thing and sana maybe bungee world jumping. domination. Bungee Ya udah, jumping bungee jumping anjing. udah nggak Ya ngaruh udah buat lu mereka. cari teknologi bisa jalan di air. Apa kayak sekarang udah ada lagi, udah banyak tuh. Ada kayak Ya sepatu udah, yang udah ada. maksud gue Mau jangan bikin kapal bisa pergi keluar angkasa, udah. ini Udah. kan belum Interstellar ya, cari sana kayak Interstellar apa Ya kayak. mungkin sekarang, nah makanya mungkin sekarang ngumpulin duitnya supaya mereka bisa jadi interstellar, supaya keinginan menginvasi Mars itu tercapai gitu. Orang ke bulan aja belum berhasil kan gitu katanya. Katanya kan siapa Aldrin itu kan dia sampai bingung kan tiap kali diwawancara orang nggak kejadian. Lu mau nyampe bulan aja belum. Ya terus terus gimana kalau kayak gini? Maksud gue gimana? Jangan ya again ya balik ya udah kita nggak tahu itu apa ngapain ke sini. Yang gue bisa pegang cuma bahwa ini penjelajah sama seperti Gue sih percaya sih juga. sama seperti intellectual being lainnya, mereka adalah penjelajah. Kalau diterusin ke layer berikutnya udah kemana-mana dan itu udah nggak ngelihat things as it is gitu. Gitu jadinya. Tapi kalau ya sih, soalnya kalau bicara gue tuh lebih ke ini kan emang sama ya. Gue juga percaya nih dunia lagi sangat tidak baik-baik saja. Kayak emang beneran at the tipping point gitu. Nggak cuma ngomongin humanity, nggak cuma ngomongin leadership gitu atau politik, tapi bahkan juga ngomongin environment kan. Kayak tipping pointnya semua udah kayak point of no returnnya tuh udah ke checklist gitu. Jadi kayak kemarin tuh sempat kan mikir apa ya udahlah ya kalau si alien yang datang emang momen buat riset aja udah capek banget. Udah capek banget udah biar diri. Yang jadi masalah kan gitu. Yang jadi masalah kan lu nggak tahu diapain kan? Ngapain, iya. Dia ngapain dan kayak di anal probe doang. Exactly. Jadi semua jadi trauma kolektif. Semua jadi gay pada waktunya. Sexually assault. Massive sexual assault ever recorded in the history of humankind. Kayak gitu loh. Jadi by alien. Udah serba salah ya. Intinya kalau si Thanos ada, gue sampai sekarang gue tuh bener-bener Thanos tuh salah ambil keputusan. Dia tuh lagi begini tuh kena jangan setengah. Goblok banget semua sih. aja Semua gitu kan. aja semua karena kita nih sumber masalah. Dan kayak yang lu bilang bumi tuh akan regenerate, bumi bakal baik-baik aja. Jadi sebenarnya argumentasi ya ini ngomongin lagi ke argumentasi, kita pernah ngomongin soal argumentasi teman-teman lingkungan kan, bahwa kan selama ini cukup lama argumentasinya itu kan sangat pro alam, which is true, oke. Tapi sebenarnya kan kalau mau mengetuk hati orang-orang supaya care sama alam, sebenarnya kan bumi ini ya tadi akan regenerate, yang akan kena dampaknya duluan dengan kehancuran alam tuh kan manusia ya. Kita tuh yang paling fragile ya, dan spesies-spesies lain gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau minta orang untuk ngelindungin bumi tuh sebenarnya dari awal tuh emang harusnya ngomongin manusianya. Kita tuh modar gitu loh kalau panasnya. Nggak, tapi kan udah tahu, masa nggak tahu? Tapi masa nggak tahu sih, Fit? Maksud gue itu kan pembahasan dari masa di sekolah nggak belajar sih, lu ngancurin di sekolah kan wawasan lingkungan, tapi kan baru aja wawasan lingkungan itu baru muncul kapan? Tapi kan gue orang dari SD belajar tentang reboisasi segala macam gitu, kok nggak bisa. Lu sekolah apa? Lu sekolah Katolik bukan? Gue sekolah swasta sih, gue sekolah Kristen. Nah, sekolah gue bagus banget sih emang. Sekolah gue ya udah, maksudnya bagus. Privilege lo tuh. Lingkungan tuh nggak semua orang dapat. Ya tapi masa nggak diperkenalkan, kan pelajarannya sama, bukunya sama, orang buku. Ya iya, ini kita bicara lagi soal itu sejak kapan diperkenalkan. Kita nih milenial lumayan udah kena, terus si Gen Z sih semua udah dapat ya. Tahu. Tapi kan sekarang milenial sama Gen Z umur berapa, dan apakah kita bagian dari pembuat keputusan? Kan mostly enggak. Yang boomers itu kan nggak ngalamin wawasan lingkungan, Bu. Ini yang bikin decision. Ini pertanyaan gue nih sampai sekarang, dan gue nggak tahu jawabannya apa ya. Kita semua sistem di hidup kita itu dibuat supaya kita nurut dan kita takut. Bener nggak? Ya, ada bagian itu kan. Kayak sistem sekolah, bahwa yang diajarin itu adalah hafalan instead of logic.
Ya kita emang diciptakan untuk patuh kan, Kita sebagai diciptakan untuk mesin, patuh sebagai mesin tenaga kerja ya kan gitu. betul. Terus maka ada banyak banget tuh video-video tentang manifestation segala macam tuh, manifestasi. Ini tuh orangnya white people tuh yang ngomong. Terus kayak lu tuh diprogram untuk takut, dan gue sangat setuju karena gue takut gitu loh kalau misalnya gue ngelakuin ini, terus apa nanti efeknya ke kerjaan gue, apa efeknya ke rencana gue bangun masa depan dan seterusnya gitu. Tapi terus jalan keluarnya apa? Karena semua jalan keluar itu butuh modal. Gue tuh pernah di Spanyol waktu gue di sana, di Eropa itu tuh ada gerakan off grid fit, itu ada gerakannya. Jadi ada dan gue masuk bukan deket sama orangnya ya, tapi sebenarnya kalau gue mau cari orangnya itu gue bisa. Jadi gue cari komunitas off grid yang squatting. Mereka tuh squatting tuh ilegal sih squatting. Tapi secara prinsip kan itu anak pang. Sebenarnya mereka mau keluar dari grid, dari sistem. Gue pengen banget, gue yang kayak gue pengen banget nih gitu. Tapi terus gue yang tiap kali mikirin itu, gimana caranya gue ada di sistem itu kalau tiap bulan gue butuh ke apotik beli insulin dan harganya nggak murah. Harganya nggak murah loh. Ini tuh ada ini bahkan bukan bercandaan ya, kayak dulu kalau waktu kecil ada anak-anak diabetes tipe 1 tuh ada campnya namanya. Ada camping. Jadi anak-anak kecil nih camping sama dokter sama senior kayak semacam pelatih lah, tapi sebenarnya mereka sendiri diabetes tipe 1, terus diajarin gimana caranya lu periksa darah, gimana caranya makan, apa makanan yang bagus dan segala macam. Pokoknya aktivitasnya sebenarnya sangat menyenangkan. Dan di situ di tiap tahun gue sih ngikut kayaknya cuma berapa tahun di awal waktu gue kecil, tapi selalu ada cerita kayak misalnya si anak ini kemudian dia nggak ada, yang gue pernah ketemu, kemudian dia nggak ada ya simply karena dia miskin dan susah fit. Kalau gula darah lu terlalu tinggi berhari-hari ya lu mati gitu loh. Dan itu ketakutan terbesar gue Abdullah, gue nggak ya sampai sejauh ini sih gue nggak pernah mengalami kemiskinan yang segitunya ya, alhamdulillah banget ya gitu loh. Tapi kalau gue mau hidup off grid berarti gue nggak punya penghasilan. Gue nggak punya penghasilan, dan terus gimana caranya berarti? Jadi tiap kali gue mau coba, bukan mau coba ya, bahkan the thought of it, terus lo gimana caranya lo dapat akses insulin gitu. Jadi sampai sekarang tuh ide community yang bagus banget idenya, gue sangat setuju. Tapi berarti lo nggak bisa lepas dari sistem ini gitu. Kayaknya at some point mungkin pemikirannya adalah emang at this point we cannot afford to be 100% off grid gitu kan gitu. Tapi misalnya memang maybe 70% gitu. Jadi memang ada hal yang kayak kamu kan, hal yang sama sekali kayak nggak bisa dikompromisis kebutuhan insulin gitu. Tapi gimana dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mungkin bisa, let's say gini. Jadi emang harus kayak bertahap dan emang pick the battleground gitu loh. Gue bayanginnya misalnya lo cek nih bagian dari sistem yang lo tuh sangat terbelenggu, kayak misalnya kan kayak sistem kerja gitu ya, ngomongin soal you have to work your ass off gitu kan, dan kamu nggak bisa karena kamu harus dapat duit buat dapetin insulin. Tapi misalnya diganti you have to work but you don't have to work your ass off, you can work yang menyenangkan, misalnya di dalam komunitasnya. Emang misalnya aku tuh kebayangan misalnya emang lo jadi berkebun, tapi itu terus dijadiin tapi tetap kerja, jadiin sumber, dan itu mungkin mah jadiin kerjaan lo. Terus lo ya bisa jualan, tapi in a way yang akhirnya lo akan terhubung sama sistem yang hanya ketika it's necessary. Contohnya ya emang ketika lo harus kejual barang lo. Jadi fit, ini sebenarnya adalah ekonomi. Sebenarnya adalah podcast ini ajakan untuk bisnis. Kita buka organic farming gitu. Iya, gue sih setuju. Gue sih senang banget. Nggak sih, gue juga secara pribadi lagi mengarah ke situ gitu. Makanya kayak beneran pengen nyobain ya di rumah gue yang di Bekasi sama di rumah yang di Jogja. Emang beneran mau serius mulai bikin permaculture gitu. Kalau itu kan kebutuhannya konsumtif, maksudnya itu kebutuhan pribadi. Tapi juga untuk emang niatnya tuh pengen ke arah ya, karena ini kita bicara lagi-lagi pokoknya ya, gue percaya bicara soal ketamatan hidup kita tuh pasti nanti kan
Ya amit-amit, pokoknya kalau tidak terjadi komet yang menghantam bumi dan kita semua mati seketika, kan berarti proses kita kiamat tuh gradual ya, dan pasti dimulai dari kebutuhan pangan. Maksudnya kayak pasti yang akan kena duluan tuh pangan gitu. Kalau misalnya kejadiannya ada segala macam Ya. problem lah gitu. Jadi gue sih percaya banget sama ya, kita harus bisa, paling nggak kita punya value added di diri kita tuh, kita bisa producing food yang nanti akan dibutuhin sama orang gitu sih. Bahkan nggak usah ngomongin tamat-tamatan ya, ngomongin sekarang orang makin butuh sayur, makin butuh buah gitu. Iya, tapi itu kan butuh waktu kan. Ya, Itu butuh waktu, itu butuh modal. Nih, iya. sebenarnya kan gampang aja. Misalnya lu mau, kok lu suaranya kayak lizard nih, pasti lu sebenarnya lizard. Lu tau gak sih yang video itu? Jadi ada presiden atau siapanya berhasil. Oh, Ya, terus iya. dia pas lagi batuk ketahuan ternyata dia lizard gitu loh. Soalnya suaranya nggak bisa disembunyiin. Jadi langsung banyak caption. Jadi ini ada, nanti gua kasih lihat deh. AI. Bisa kayak enggak, ya nggak tahu ya. Ini bisa ngasih nanti gue coba masukin di video tuh, bisa nggak? Oh iya, bisa. Gimana caranya? Harus download ya. Tapi berarti nanti download terus kayak insert gitu loh, kayak bisa sih bener-bener. Tapi ya nanti dicoba, nanti ini post production lah. Jadi dia gitu. Abis itu keluar suara setan gitu. Tadinya orang-orang yang kayak AI ini mah AI gitu. Tapi dia public figure, dia tuh kayak pejabat apa gitu loh. Nanti gue cari nih video. Tapi terus ibu-ibu di sebelahnya dia tuh kaget, dia kayak sampai gitu, gitu. Jadi yang apa namanya, yang komennya juga banyak. Itu kalau AI kenapa yang sebelahnya kaget banget? Jadi dia sempat harus sampai suaranya normal. Suaranya kayak suara demon banget gitu. Gak ada yang kayak lucu banget ya, gue kayak tolol banget lu lizard people, masa begini doang. Ini kesalahan receh. Ini kesalahan receh manusia. Ini kayak masalah apa ya, bikin masalah. Iya. Lu tadi batuk kan lumayan tuh mirip. Nanti bisa kalau ada yang kalau YouTube kita terkenal, terus nanti lu bisa ini deh di AI nama orang. Ya, ini jangan dipercaya nih podcast ini. Isinya lizard people. Goblok. Tadi mau ngomong sih. Tadi ngomongin itu ya, nih ketakutan. Maksud gue kayak misalnya mau lepas dari kerjaan, tapi maksudnya pengen mengarah ke kerjaan yang passionate dan berhubungan sama ini. Ya lu harus bisa bikin pendapatan dari sini dulu, baru gue bisa berhenti bekerja kan gitu. Iya, makanya ada transisi. Iya. Emang transisi. Iya, dan itu kan semuanya butuh modal, Fit. Ya itu gue baik lagi. Kalau bukan gue kayak seru banget. Enggak, lu jangan main ini dong, jangan zero sum game. Maksudnya nggak usah yang kayak untuk bisa ngelakuin ini tuh harus levelnya kesini dulu, nggak usah. Emang sama kayak ini berlaku ya pada semua hal tentang perubahan diri maupun perubahan sosial atau perubahan sistem. Emang harus kayak nggak apa-apa, emang kecil pelan-pelan gitu loh, Pu. Tapi nggak harus sampai harus nunggu bisa udah kaya banget terus baru dilakuin. Emang harus dimulai dari kecil banget. Kayak contoh misalnya ini, kalau kita ini very practical, konkret. Kalau kita mau ngomongin soal organik, emang mau bikin organic farm, sebenarnya ada 21 days itu kan. Ini aku ada, misalnya ini kalau mau praktikal banget ya, kita mau ada tipe-tipe tanaman pangan yang dalam 21 hari aja udah menghasilkan, udah bisa dipanen. Udah bisa dipanen. Pisang mah nggak 21 hari. Maksudnya pisang tuh berapa hari ya? Tapi biasanya kayak sayur-sayuran. Enggak sayur-sayuran. Tipe-tipe kayak per kangkung-kangkungan, per sawi-sawian, per tomatan gitu-gitu loh. Itu lo butuh lahan. Itu kan tipe yang ada yang bisa dilakuin di teras. Jadi ada teras, kalau mau nanti ya another podcast tuh beneran yang modelnya praktikal, gue bisa kulikin sebenarnya, karena gue juga lagi ngulik kayak teras based urban farming yang bisa di lah 21 hari gitu. Itu bisa. Itu. Nah, kalau itu bisa, dan gue iseng-iseng nyoba kan. Tuh sebenarnya cabai gue udah merah gitu. Cuma gue lagi nggak kepengen masak. Jadi kalau gue diemin lama-lama dia busuk ya. Gue apain ya? Nah, makanya kayak lu panen aja terus lu kasih aja ke orang. 3 biji, Pohonnya cuma 1.
kira udah berderet-deret. Lu kira dan lahan gue kecil. Yang maksudnya sih sebenarnya yang gue penasaran tuh yang itu tuh yang bisa ke atas tuh loh. Jadi pakai tabung-tabung yang bisa ke atas itu. Nah, itu akan makan air banyak banget. Itu hidroponik kan. Hidroponik itu PR-nya kalau di tempat lo pertama air lo nggak banyak. Maksudnya kalau lo tipenya pump. Tapi kalau airnya air tanah sih ya aman sih. Tapi kalau lo kayak tipe air pump itu akan makan banget tagihan air lo. Air. Ya nggak ada, lahannya tuh nggak ada. Rumah gue segitu yang nggak ada lahan, ini kan ngontrak kan. Tapi kan yang lo gambarin itu kayaknya cukup bisa kalau lo modelnya kayak main, kan lahan itu bisa lo bikin yang itu loh. Ada kok yang bentuknya kayak bed. Iya, tahu gue. Itu. Ya itu. Tapi emang kalau mau dijadiin bisnis emang nggak bisa gitu doang. Ya kalau bisnis oke lah, kayak yang lo bilang kalau bisnis mah masih jauh lah, gitu. Cuma menurut gue langkahnya bukan dari situ. Langkahnya bukan kita coba. Ya coba kalau di rumah sih gue iseng-iseng coba, dan yang lainnya bisa gue coba. Tapi kalau emang mau melangkah ke bisnis kan perlu nyewa lahan atau punya lahan. Ya punya lahan. Nah itu. Maksudnya punya lahan, dan itu yang punya tuh lu. Karena lu yang punya. Gue punya. Ya itu exactly Fit. Maksud gue jangan disia-siain lahan yang lu tuh punya. Gue bersedia cari kalau perlu minjem buat nyuntik dana. Iya. Dan the thing is kan ini ngomongin soal kondisi iklim ya di rumah gua, maksudnya kayak lahan gue yang di Jogja itu kan yang di Bantul di Pajangan. Itu kan tanahnya bukan tanah karst ya. Sebenarnya itu subur banget karena sebenarnya sekarang tuh di rumah gua aja bapak ibu gue tuh sebenarnya bisa dapetin duit dari tanaman buah yang gue punya di rumah. Aduh, nah iya. Santai aja. Nanti gue tutup aja. Nah, celanamu tadi kamu pakai di mana, Nak? Di luar mungkin. Udah iya kayak panen jambu, gue dari panen jambu, panen mangga itu bisa kayak hampir 1 juta dapat dijual. Ngerti gue, apa kan lu pakai truk gitu kan? Dia tinggal pakai truk aja gitu. Iya, tinggal diangkut ke pasar gitu. Ya udah kalau gitu ambil di lemari kamu. Ambil aja yang baru, Nak. Tapi itu kalau untuk sayur-sayuran yang harus dingin, gue sih mikirnya ayam ya, Fit. Gue mikirnya telur. Kalau ayam gue ada dan sebenarnya bisa digedein lagi. Ya itu. Ayam tuh kemarin kita udah sempet. Jadi gue tuh udah jualan telur sebenarnya orang tua gue, tapi kayak belum gue modalin, kayak baru kemarin kayak kalau disisihin dari gue kirim bulanan, terus mereka bikin kandang ayam gitu. Tapi itu sumber juga keributan rumah tangga, tapi itu karena bapak ibu gue tuh belum tahu cara beternak ayam yang tidak bau. Padahal bisa beternak ayam yang tidak bau itu. Ya. Jadi gitulah, nanti bisa dipikirin. Sama ya sebenarnya gue tuh lahan gede, tapi kan ada pohon-pohon jatinya, which is kayak pohon jatinya bisa dijual maksudnya. Ya kan kalau orang suruh pohon jati itu kan kayak itu investasi ya. Iya. Jadi jadi nggak bisa dipotong, tapi ya bisalah nanti lumayan bisa ada sih, kalau ngomongin lahan sih masih sangat ada. Ya tapi nggak perlu dipotong juga kan. Cuma sebenarnya intinya Fit itu tuh hal-hal kayak gitu, itu tuh nggak bisa lu mulai setengah-setengah. Maksudnya kayak gue ngakuin ini sambil kerja tuh nggak bisa, kecuali lu punya banyak banget modal ya. Lu punya banyak banget modal. Gue mau ini, lu jalanin misalnya, atau lu pekerjakan orang berarti untuk ngejalanin itu gitu loh. Tapi kalau sekarang ya lu ngomong walaupun muka gue Cina, sayangnya gue bukan bagian dari 9 naga. Jadi susah gitu tuh, itu tuh nggak kurang visible gitu. Bukan kurang visible nggak bisa dilakukan ya, lebih ke gue nggak bisa bagi diri gue sebanyak itu makan waktu. Dan nih kalau ngomongin ini kayak singkat dong ya, gue tuh sebenarnya sempat tadinya mau nggak iseng-iseng, gue ngomong lah sama teman gue, dia punya lahan di Ubud, mau nggak iseng-iseng sewain lahannya atau bagi hasil deh gitu. Jadi kayak kita ternakin kecil-kecilan aja buat konsumsi pribadi, kalau lebih bisa buat tetangga misalnya. Jadi tujuannya tadinya nggak terlalu komersil. Itu aja Fit. Kesulitannya udah belum dibahas, belum dimulai aja udah banyak. Kayak misalnya contoh paling gampang, lu tahu nggak ada caranya bikin kandang ayam tanpa
tanpa dimasukin predator kalau kandangnya itu nggak yang kandang kayak peternakan besar. Ya kalau peternakan besar itu tuh kandangnya tuh ini orang Bali kayak lu nggak tahu ya, lu nggak ngerti ya, nggak belum pernah kan. Kalau ini tuh gue udah sering nih dari kecil gue ngurusin ayamnya si ini gue misalnya paman gue gitu, bahwa semua bentuk kandang itu akan dimasukin predator lah. Gue sampai bingung lah, kalau lu tutup semuanya pakai kawat gitu, gimana caranya masuk dari bawah? Lah gue kayak itu kayak gitu kan. Nah yang kayak gitu tuh lu nggak bisa lu tinggal kayak gitu loh. Jadi kalau lu punya, jadi pokoknya harus siap Bu. Berarti ini lo akan ada korban. Terus ayam itu kalau dikandangin malah nggak bisa lari. Jadi banyak orang Bali tuh yang sebenarnya ayam tuh dilepas saja. Kenapa? Karena kalau sampai predator datang, dan akan datang, predator pasti datang, ular lah, biawak lah, mereka bisa lari karena ayam bisa manjat. Gue tahu banget ayam bisa manjat. Ini ayam landlord gue suka masuk rumah, gue sampai takut. Gue takut lagi sama ayam. Gue lumayan takut sama ayam. Gue kayak Rizky. Jadi gue mengerti. Rizky lagi. Gue nggak setakut Rizky, tapi gue kesel banget kalau masuk. Tapi gue lihat sendiri bahwa si ayam tuh bisa manjat. Jadi hal-hal kayak gitu tuh nggak segampang yang lu pikir gitu. Bukannya nggak bisa, bisa. Tapi lu nggak bisa nggak fokus di situ. Kalau lu nggak fokus di situ ya standar pasti nanti kayak oh ya udah nggak bisa dijalanin gitu. Jadi maksud gue si transisi mindahnya ke situ tuh gue belum nemu caranya. Kalau permaculture ini yang selalu jadi pertanyaan gue, kalau tanaman sih bisa lah kecil-kecil, coba-cobalah. Terus kan ada banyak yang di atasnya tuh ayam, kandang ayam, tapi nggak bisa ngapa-ngapain ayamnya. Terus di bawahnya tuh lele. Kalau nggak salah gitu. Jadi ayam terus bawahnya lele gitu. Nomor 1 ya. Gue nggak bisa tuh ngeliat ayam dikandangin nggak bisa gerak, nggak bisa tuh. Gue nggak tega. Dan dan dia ngelakuin itu di atap rumah. Jadi benar-benar ayamnya cuma kayak ada 5-6 biji ayam tuh, ayamnya diem doang. Gue yang kayak dan gue nggak, aduh ini tuh susah ya. Kayak gue ngomong gini kayak seharusnya gue vegetarian, tapi kan enggak, gue tetap makan daging gitu. Kualitas daging ataupun kualitas telur atau kualitas apapun itu kalau lu lakukan dengan penyiksaan sebenarnya nggak bakal bagus gitu loh. Jadi gue nggak kepengen juga, dan gue belum nemu caranya. Lu udah coba ngecek kebun Kumara belum? Ya belum terlalu sih kebun Kumara. Karena kebun Kumara gue sering dengar sih namanya. Ya kan itu kan si ini kan kakaknya siapa? Itu gede loh, tapi fit gue lihat kok dia tuh nggak kecil banget, nggak yang itu rumah. Iya, jadi dia tuh bikin, jadi tuh dia ada paket kandang ayam. Gue kemarin sempat mau beli sebenarnya. Cuma gue lagi mau ngukur di rumah ini berapa meter gitu. Jadi dia bikinin paket kandang ayam dengan ayamnya 2 biji, 3 biji ya. Itu paket kandang ayam itu 10 juta. Itu gede, fit. Gede, iya emang gede. Rumah gue intinya rumah lo tuh rumah gue tuh nggak segede itu lo ya. Jadi kalau mau tuh emang cuma bisa tanaman. Terus yang kedua tuh yang kayak apa, lele ya. Kalau lele kan bisa pakai itu tuh gentong. Tapi terus gue selalu pertanyaan gue, kalau lelenya udah bisa dipanen, gimana cara bunuh? Ya gue kan takut. Loh kan ketika lo panen dia nggak lo bunuh, yang bunuh kan yang beli. Tapi kan buat konsumsi. Tapi kan buat konsumsi pribadi ini ceritanya. Oh buat konsumsi pribadi. Iya bisa juga. Nggak bisa bunuh lele ya? Iya nggak bisa. Gue nggak pernah nyentuh. Gue nggak pernah bunuh binatang. Gue bukan orang kayak tapi dia gue terima udah kagak ada bulunya dari supermarket. Itu juga bercandaan ya, teman gue tuh ada tuh yang rumahnya, dia orang Bali dan rumahnya tuh memang banyak lah, luas gitu. Jadi dia miara bebek. Banyak banget tuh bebeknya. Maksudnya kayak banyak ini hewan. Akhirnya jadi piaraan anaknya, jadi nggak ada yang berani bunuh. Sayang, udah ada namanya. Iyalah, iya benar. Gitu, bayang. Jadi kayak ya lu nggak usah ngomongin lele. Itu tuh bebek udah dinamain tuh sama si siapa lah nama anaknya dia gue nggak mau nyebut. Si ini udah deh. Jadi sekarang gue punya bebek, terus dia punya apa lagi ya, pokoknya berapa jenis bebek, habis itu kayak biawak apa gitu-gitu yang sebenarnya fungsinya buat ketahanan pangan jadi nggak berguna. Jadi ini mah malah nambah modal, gue harus kasih makan tuh bebek gitu. Iya, jadi piaraan.